Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja organisasi di Indonesia. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Soal ujian akhir semester saya adalah memilih sebuah topik terkini yang terjadi di dalam negeri dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 4 dan 3, terkait tema analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan dalam organisasi. Nah, tema yang akan saya angkat adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja organisasi di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja organisasi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang mulai melanda dunia pada awal tahun 2020 memberikan dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk organisasi di Indonesia. Ketidakpastian yang meningkat dan perubahan drastis dalam perilaku konsumen memaksa banyak organisasi untuk beradaptasi dengan cepat. Berbagai tantangan seperti penerapan kerja dari rumah, perubahan model bisnis, dan kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental serta fisik karyawan menjadi isu penting yang harus dianalisis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas masalah yang dihadapi organisasi, peran personel, insentif untuk karyawan, serta pengelolaan keuangan selama pandemi. Lanjut, masalah organisasi. Nah, masalah organisasi ini, pandemi mendorong hampir semua organisasi untuk beralih ke sistem kerja digital. Banyak organisasi yang sebelumnya tidak terbiasa dengan model kerja ini harus cepat beradaptasi. Contohnya, perusahaan di bidang retail meningkatkan kehadiran online mereka karena pembatasan fisik terhadap konsumen. Kesehatan karyawan menjadi prioritas utama dengan banyak organisasi mengimplementasikan protokol kesehatan dan program kesehatan mental untuk mengurangi kecemasan dan stres di kalangan karyawan. Selain itu, komunikasi internal yang efektif sangat penting untuk menjaga semangat karyawan selama situasi krisis ini. Jadi ada pertama yang saya tekankan itu adaptasi terhadap digitalisasi, terus kesehatan dan kesejahteraan karyawan itu diutamakan, dan yang terakhir itu komunikasi internal untuk menjaga semangat. Lanjut, personel dalam organisasi. Pertama, adaptasi. Manajemen sumber daya manusia harus beradaptasi dengan cepat untuk mendukung karyawan yang bekerja dari rumah. Jadi walaupun dia kerja dari rumah, kinerjanya itu tidak boleh menurun, harus minimal tetap sama seperti kerja dari kantor. Terus, peran pemimpin dalam krisis. Pemimpin yang adaptif dan inklusif merupakan kunci keberhasilan organisasi selama krisis. Penting untuk menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan melalui berbagai strategi penguatan positif dan pengakuan prestasi individu, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Jadi di sini ada 3 lagi yang saya tekankan. Pertama, perubahan dalam manajemen sumber daya manusia, peran kepemimpinan, dan motivasi dan keterlibatan karyawan agar menjaga loyalitas pegawai. Lanjut, insentif dalam organisasi. Insentif dalam organisasi. Di situasi kritis, insentif finansial dan non-finansial menjadi lebih penting. Beberapa perusahaan memberikan bonus atau insentif tambahan untuk menjaga semangat karyawan, bukan malah di PHK. Sementara insentif non-finansial seperti program wellness dan kegiatan rekreasi virtual juga diterapkan. Pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Dan studi kasus organisasi dengan pendekatan inovatif dapat menjadi contoh yang baik. Insentif dalam organisasi itu bisa dalam bentuk insentif, efektivitas insentif, terus ada yang namanya studi kasus. Lanjut, pengendalian keuangan dalam organisasi. Pertama, saya tidak akan membaca materi di sini, tapi saya meng-highlight 3 poin penting saja dalam mengendalikan keuangan dalam organisasi. Pertama, tantangan pengelolaan keuangan.
Pandemi telah menciptakan tantangan serius bagi pengendalian keuangan organisasi. Banyak organisasi yang harus menghadapi penurunan pendapatan yang drastis. Oleh karena itu, manajer keuangan perlu melakukan perencanaan yang lebih ketat dan efisien. Terus yang kedua, strategi pengelolaan cash flow-nya. Organisasi itu harus mengatur cash flow dengan cermat. Beberapa strategi yang bisa diterapkan itu pemotongan biaya, renegosiasi kontrak, dan mencari alternatif pendanaan. Jadi dalam hal ini organisasi yang dapat merespon dengan cepat itu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Terus yang ketiga, investasi teknologi. Banyak organisasi yang berinvestasi pada teknologi untuk mendukung operasional jarak jauh, namun investasi ini harus dilakukan secara bijaksana dan terencana. Banyak perusahaan yang sukses melakukan transformasi digital yang membantu mereka untuk tetap relevan di pasar meskipun dengan tantangan yang ada. Apa kesimpulannya? Pandemi COVID-19 telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga bagi organisasi, bagi pribadinya kita juga, untuk dunia maupun Indonesia. Berbagai tantangan yang muncul mengharuskan organisasi itu beradaptasi secara cepat dan inovatif dengan meningkatkan komunikasi internal, memperhatikan kesehatan karyawan yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan kesehatannya karyawan, setelah COVID malah diberikan insentif kesehatan yang jauh lebih baik, terus memberikan insentif yang tepat, serta pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Organisasi dapat menghadapi krisis dengan lebih baik, bahkan dengan krisis-krisis ke depannya. Selain itu, pengalaman selama pandemi ini harusnya menjadi pelajaran untuk merancang strategi yang lebih proaktif dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Oke, sekian dan terima kasih. Referensi yang saya gunakan cukup beberapa website dan studi kasus dan jurnal. Saya lampirkan dalam materi saya yang akan saya berikan secara soft copy. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Faridayat, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Pengendalian Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.